warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IGD RSUD Sidoarjo Barat. IGD merupakan instalasi gawat darurat untuk melakukan pertolongan pertama pada kegawatan pasien. Snake bed envelope merupakan salah satu kondisi gawat darurat akut yang mengancam jiwa, dan banyak sekali kasus snake bed envelope di IGD. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mempelajari tata laksana snake bed dengan 5 langkah gawat apis. 5 langkah gawat apis terdiri dari yang pertama, gawat, yaitu atasi kegawatan pada pasien. Yang kedua, lakukan anamnesa pada pasien. Yang ketiga, pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Kemudian, yang keempat, imobilisasi beserta rawat luka. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah pemberian sabu sesuai dengan indikasi beserta terapi lainnya. Berikut ini adalah 5 langkah tata laksana snake bed secara lengkap. Langkah pertama pada gawat apis adalah gawat, yang artinya atasi kegawatan pada pasien sesuai primary survey. Yang pertama adalah airway, memastikan airway clear dan paten, pertimbangkan definitif airway, serta lakukan C-spine control dengan pemasangan collar brace jika diperlukan. Breathing, periksa gerak dada, suara napas, respiratory rate, dan saturasi oksigen. Kemudian, berikan suplementasi oksigen jika diperlukan. Kemudian, sirkulasi dan kontrol bleeding, evaluasi tekanan darah, nadi, dan pasang IV line serta kateter jika diperlukan, evaluasi tanda perdarahan. Pada disability, evaluasi kesadaran pasien. Lalu, evaluasi juga gigitan pada exposure. Langkah kedua dari gawat apis adalah A, yang artinya anamnesa. Terdiri dari 10 hal, yaitu identitas pasien, keluhan saat ini, mekanisme, waktu, dan lokasi kejadian, warna, bentuk kepala dan jenis ular, area gigitan, tanda-tanda perdarahan, urin, riwayat alergi, riwayat penyakit dan pengobatan sebelumnya, serta pertolongan pertama yang sudah dilakukan. Selanjutnya, langkah ketiga adalah P, yang artinya pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik meliputi vital sign, keadaan umum, status generalis dan lokalis, bite mark, serta tanda efek ular lokal dan sistemik. Tanda efek ular lokal terdiri dari rapid swelling dan pembesaran kelenjar getah bening di sekitar area gigitan. Sedangkan tanda efek ular sistemik terdiri dari tanda perdarahan pada hematotoksin, tanda gangguan karena neurotoksin, gangguan kardiovaskuler, dan ginjal. Pada pemeriksaan bekas gigitan, ular tidak berbisa seringkali memiliki bentuk vulnus apertum dan abrasio, sedangkan ular berbisa vulnus ictum, berapapun jumlah tusukannya, karena terkadang ular bisa saja mengunyah. Pada pasien snake bite, perlu dilakukan pemeriksaan penunjang meliputi saturasi oksigen, elektrokardiografi, darah lengkap, PTT APTT, faal hepar dan ginjal, urinalisis, serta serum elektrolit. Langkah keempat dari gawat apis adalah I, yang artinya imobilisasi. Imobilisasi pada area yang tergigit melewati 2 sendi dengan pembidaian dan atau elastic bandage, tidak dianjurkan menggunakan tourniquet ataupun cross insisi. Pada imobilisasi, lakukan juga rawat luka sesuai dengan luka bekas gigitan ular. Apabila diperlukan, lakukan debridement. Pada kasus venom ophthalmia, yaitu semburan bisa ular kobra ke mata, lakukan irigasi sebanyak 3-6 liter dan periksa visus mata. Segera sarankan pasien periksa ke spesialis mata. Langkah kelima, yaitu langkah terakhir pada gawat apis adalah S, yang artinya sabu. Pemberian serum antibisa ular sesuai indikasi. Indikasi pemberian sabu antara lain bila terjadi tanda efek ular lokal dan atau sistemik. Sabu diberikan 2 vial dalam 500 cc larutan NaCl 0,9% atau RL atau asering secara intravena dengan kecepatan 40-80 TPM.
Adapun terapi lainnya yang harus diberikan sesuai hasil konsultasi dengan dokter spesialis bedah, yaitu terapi cairan, antibiotik, analgetik, antitetanus. Kemudian, lakukan evaluasi dan stabilisasi pada pasien. Banyak sekali mitos dalam snake bed ini. Hal yang perlu dihindari adalah memberikan garam dan bahan lain untuk mengusir ular. Karena sisik ular keras seperti kuku, tidak perlu menggosokkan tumbuhan atau bahan tertentu pada bekas gigitan ular. Tidak perlu menyedot bekas gigitan ular, tidak perlu juga mengikat terlalu keras. Cukup lakukan imobilisasi dengan benar. Dalam penyusunan video ini, saya sampaikan spesial terima kasih kepada Dr. Tri Maharani MSI SPEM, Dr. Rita Sukmawanti, Dr. Gagang Guntaran SPBM Ketklin, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.